Kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah drama dengan judul Timun Mas. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Srini. Dia hidup sebatang kara dan sangat ingin memiliki anak. Ya Tuhan, aku ingin sekali punya anak, walau hanya satu. Aku bisa memberimu anak. Siapa kamu? Aku Buto Ijo. Tanamlah biji ini, nanti akan lahir anak perempuan. Tapi ingat, saat dia dewasa, dia harus jadi milikku. Baik. Mbok Srini menanam biji itu. Beberapa waktu kemudian, muncullah seorang bayi perempuan dari dalam buah timun. Anakku, kamu akan kupanggil Timun Mas. Waktu berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis cantik. Namun, janji Mbok Srini mulai menghantuinya. Bos Rini, aku datang menagih janji. Tolong, jangan ambil anakku. Tidak, besok aku akan kembali. Ibu, aku takut. Kita harus mencari bantuan. Mbok Srini pergi menemui seorang pertapa sakti. Permisi, Ya, siapa? Mbok Srini. Ya, tunggu sebentar. Silahkan duduk dulu. Tahu masalahmu? Ini, isinya biji mentimun, garam, jarum, dan terasi. Gunakan itu saat dikejar oleh Buto Ijo. Terima kasih. Malam itu terasa sangat berat bagi Mbok Srini. Ia tahu waktu yang diberikan Buto Ijo hampir habis. Dengan hati yang hancur, dia harus merelakan Timun Mas demi keselamatannya. Timun Mas, kamu harus lari. Ini satu-satunya cara. Ibu, aku tidak mau meninggalkan ibu. Ibu juga tidak ingin berpisah denganmu. Tapi jika kamu tetap di sini, kamu akan diambil oleh Buto Ijo. Aku takut, Bu. Jangan takut, kamu anak yang kuat. Ingat, gunakan ini saat kamu dalam bahaya. Baik, Bu, aku akan berusaha. Pergilah sekarang sebelum dia datang. Keesokan harinya, Buto Ijo kembali untuk menagih janjinya. Tanpa menunggu lama, Timun Mas berlari menyelamatkan diri, menjauh dari rumahnya. Timun Mas, ada apa? Kenapa kamu lari seperti itu? Itu siapa yang mengejar kamu? Dia, Buto Ijo, ingin menangkapku. Cepat, kamu harus berlari. Jangan berhenti, kami akan menghalangi sebentar. Kamu ingatkan pesan ibumu, gunakan bungkusan itu. Kalian tidak bisa menghentikanku. Kami tidak akan membiarkan kamu mengambil teman kami. Timun Mas berlari hingga memasuki hutan yang lebat. Namun, langkah Buto Ijo masih terdengar semakin dekat di belakangnya. Aku sudah lelah, tapi aku tidak boleh berhenti. Ini pesan dari Pertapa. Timun Mas melemparkan biji mentimun ke arah belakangnya, dan biji mentimun itu tumbuh menjadi pohon besar. Aku harus mencobanya. Kami tumbuh, kami membesar, kami akan melindungi. Apa ini? Pohon-pohon ini menghalang jalanku. Kami tidak akan membiarkanmu lewat. Minggir, aku harus menangkap Timun Mas. Hutan lebat berhasil memperlambat langkah Buto Ijo. Namun, kekuatannya masih terlalu besar. Dia masih mengejarku. Aku harus terus lari. Hahaha, kau tidak bisa lari dariku. Rintangan pertama belum cukup untuk menghentikan langkah Buto Ijo. Timun Mas harus segera mencari cara lain untuk menyelamatkan dirinya. Timun Mas terus berlari. Buto Ijo semakin dekat mengejarnya. Aku harus lempar jarum-jarum ini. Jarum-jarum tersebar di jalanan, dan jarum-jarum itu berubah menjadi angin. Aku bantu menyebarkan. Aduh, sakit apa ini? Jarum berhasil melukai Buto Ijo. Namun, ia masih terus mengejar Timun Mas. Aku harus cepat. Aku tidak akan menyerah. Rintangan kedua belum cukup untuk menghentikan langkah Buto Ijo. Timun Mas harus mencoba lagi. Timun Mas harus berlari tanpa henti. Buto Ijo masih mengejar dengan cepat. Aku harus menggunakan ini, melempar garam. Garam pun berubah menjadi lautan yang luas. Aku menjadi air yang dalam, aku akan menghalangi. Aku tidak takut. Meski terlambat, Buto Ijo tetap berhasil melewati rintangan. Dengan sisa tenaga,
Timun Mas menggunakan benda terakhir. Ini yang terakhir. Melempar terakhir. Aku berubah menjadi lumpur. Kau tidak bisa lolos. Tidak, aku terjebak. Akhirnya, Buto Ijo tenggelam dan tidak bisa lagi mengejar Timun Mas. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Timun Mas berhasil selamat dari kejaran Buto Ijo. Akhirnya, aku berhasil. Aku harus kembali ke ibu. Timun Mas, syukurlah kamu selamat. Berhasil. Kami khawatir tadi, tapi kamu hebat. Terima kasih. Tanpa kalian dan ibu, aku tidak akan bisa selamat. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keberanian, usaha, dan doa akan selalu membawa kebaikan. Sekian dari kelompok. Terima kasih.